Let's celebrate. Let's celebrate. God made it fun. Let's dance. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wibowo dari jurusan Agroteknologi Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioremediasi transportasi. Baik, di sini ada jenis pencemaran yang diakibatkan oleh transportasi. Yang pertama, polusi udara, yang kedua, polusi suara, yang ketiga, polusi air, dan yang keempat, polusi termal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis pencemaran yang diakibatkan oleh transportasi. Yang pertama adalah polusi udara. Kendaraan bermotor seperti mobil dan truk menghasilkan emisi polutan udara seperti nitrogen oksida atau NOx, karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, dan partikel halus. Ini dapat merusak kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia serta lingkungan. Yang kedua, polusi suara. Polusi suara, transportasi juga menciptakan polusi suara, terutama di daerah perkotaan. Suara bising dari kendaraan dapat mengganggu masyarakat, mengganggu tidur, dan memiliki efek negatif pada kesehatan manusia. Ketiga, polusi air. Polusi air, kendaraan juga dapat mencemari air melalui tumpahan minyak, limbah bahan bakar, atau pelelehan logam berat dari komponen kendaraan. Dan yang keempat, polusi termal. Pencemaran termal, air yang digunakan untuk mendinginkan mesin dan sistem transportasi, seperti yang digunakan dalam pembangkit listrik, dapat menghasilkan polusi termal dan mempengaruhi ekosistem air. Kemudian, dampak yang diakibatkan oleh transportasi. Dampak lokal, yang pertama, kemacetan lalu lintas, yang kedua, peningkatan emisi lokal, yang ketiga, dampak kesehatan, dan yang keempat, pencemaran suara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dampak yang diakibatkan oleh transportasi. Yang pertama, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas. Transportasi lokal dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang mengakibatkan peningkatan waktu perjalanan, stres, dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Yang kedua, peningkatan emisi lokal. Peningkatan emisi lokal, kendaraan bermotor lokal dapat menciptakan polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang merugikan kualitas udara dan lingkungan setempat. Yang ketiga, dampak kesehatan. Dampak kesehatan, polusi udara dan kecelakaan lalu lintas dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan penduduk setempat. Dan yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara, suara bising dari transportasi lokal dapat mengganggu ketenangan dan kualitas hidup penduduk setempat. Kemudian, dampak global yang diakibatkan oleh transportasi. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, perdagangan global. Dan yang keempat, ketergantungan energi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dampak global yang diakibatkan oleh transportasi. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Transportasi baik lokal maupun global adalah penyumbang utama emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Yang kedua, perubahan iklim. Emisi dari transportasi berperan dalam perubahan iklim global, termasuk peningkatan suhu rata-rata planet dan perubahan cuaca ekstrim. Yang ketiga, perdagangan global. Transportasi global adalah fondasi perdagangan internasional, memungkinkan pergerakan barang dan layanan di seluruh dunia. Dan yang keempat, ketergantungan energi. Ketergantungan energi transportasi global seringkali sangat tergantung pada bahan bakar fosil, yang memiliki dampak negatif pada pasokan energi global dan harga minyak dunia. Kemudian, ada upaya yang dapat dilakukan dengan bioremediasi mengenai polusi udara. Yang pertama, biodegradasi senyawa organik. Yang kedua, biofiltrasi. Dan yang ketiga, penggunaan tanaman penyaring udara. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu upaya yang dapat dilakukan dengan bioremediasi mengenai polusi udara. Yang pertama, biodegradasi senyawa organik. Mikroorganisme seperti bakteri dapat digunakan untuk menguraikan senyawa organik yang menjadi penyebab polusi udara, seperti senyawa VOCs dari sumber industri. Dan yang kedua, biofiltrasi. Biofiltrasi adalah metode yang menggunakan lapisan media biologis seperti tanah, kompos, atau mikroorganisme untuk menghilangkan polutan udara. Dan yang ketiga, penggunaan tanaman penyaring udara. Tanaman tertentu dapat menyerap polutan udara seperti senyawa organik, volatil, dan partikel debu. Tanaman ini bisa ditanam di sekitar area yang terpapar polusi udara seperti jalan-jalan yang padat lalu lintas atau pabrik-pabrik. Kemudian, ada upaya yang dapat dilakukan dengan bioremediasi mengenai polusi air. Yang pertama, penggunaan bakteri penguraian. Yang kedua, rekayasa genetika mikroorganisme. Dan yang ketiga, tanaman penyaring air.
Di sini saya akan menjelaskan satu persatu upaya yang dapat dilakukan dengan bioremediasi mengenai polusi air. Yang pertama, penggunaan bakteri penguraian. Bakteri yang mampu menguraikan senyawa-senyawa polutan tertentu seperti minyak atau senyawa organik tertentu dapat diperkenalkan ke dalam sistem air tercemar untuk menguraikan polutan tersebut. Yang kedua, rekayasa genetika mikroorganisme. Dalam beberapa kasus mikroorganisme dapat dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membersihkan polutan air. Dan yang ketiga, tanaman penyaring air. Tanaman seperti tumbuhan air, misalnya tumbuhan air berakar panjang, dapat ditanam di sekitar badan air tercemar untuk menyerap polutan seperti logam berat dari air. Dan pada slide yang terakhir, ada upaya yang dapat dilakukan dengan bioremediasi mengenai polusi termal. Yang pertama, restorasi reparien. Yang kedua, penghijauan. Yang ketiga, peningkatan lahan basah. Yang keempat, perlindungan habitat. Dan yang kelima, pengurangan emisi gas rumah kaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu upaya yang dapat dilakukan dengan bioremediasi mengenai polusi termal. Yang pertama, restorasi riparian, yaitu meningkatkan dan memelihara vegetasi riparian di sekitar sungai atau perairan dapat membantu mengurangi suhu air dengan memberikan naungan dan melindungi sungai dari paparan langsung terhadap matahari. Yang kedua, penghijauan. Penanaman pohon dan vegetasi di sekitar daerah perkotaan dan infrastruktur transportasi dapat membantu mengurangi efek pulau panas perkotaan dan meredakan panas permukaan. Dan yang ketiga, peningkatan lahan basah. Lahan basah dan hutan mangrove dapat berperan dalam mengurangi suhu dan mempengaruhi suhu perairan dengan cara alami. Dan yang keempat, perlindungan habitat. Melindungi habitat alamiah terutama di daerah pesisir dan perairan dapat membantu mempertahankan suhu perairan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, pengurangan emisi gas rumah kaca. Mengefisienkan transportasi dan industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah langkah penting dalam mengurangi pemanasan global, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi efek polusi termal. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.